Puji Tuhan. Saatnya kita memberikan hati kita sepenuhnya untuk mendengar firman Tuhan. Amin, saudara? Berkat kasih karunia Tuhan kiranya turun atas kita semua dalam limpah kasih sayang Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya dari semalam bergumul untuk tugas, kalau saya dapat tugas hari ini. Saya sudah siapkan itu satu bahan khotbah. Tetapi tiba-tiba Tuhan suruh kuat sekali, suruh membawakan tema ini. Saya bilang, Tuhan, saya udah pernah tapi lama, nggak tahu kapan, bawakan lagi. Dan itu diperteguh ketika Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan tadi pagi, ya, tentang mengasihi Tuhan dari Maria Magdalena, mencari Tuhan dengan begitu rupa. Sudah lama saya mendengar firman Tuhan, tidak menangis, tapi itu hari saya meneteskan air mata. Saya teringat ketika saya diubahkan mendengar firman Tuhan, dan ketika firman Tuhan itu dikumandangkan kembali, ya, apalagi ketika Tuhan memanggil namanya Maria. Nanti Tuhan pun akan panggil kita sesuai dengan namanya. Saya teringat akan kasih Tuhan. Saya meneteskan air mata. Wah, udah lama sekali itu, ya. Dan kemudian saudaraku yang Tuhan kasih, saya percaya Tuhan pasti ada maksud begitu kuat supaya membawakan ini lagi. Tentang menghargai paket waktu yang diberikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya pernah mengatakan kepada Bapak Ibu saudara semua bahwa di dalam Alkitab itu ada dua berita besar yang tidak pernah diberitakan oleh buku manapun dan dicatat buku manapun, yaitu kabar buruk dan kabar baik. Dan cuma ada di Alkitab yang memberitakan terang-terangan. Kabar buruknya adalah bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa, dan upah dosa itu maut. Manusia mati, saudara. Itu berita buruk. Semua yang mati dengan tidak diselamatkan atau tidak bertobat langsung masuk hukuman, saudara. Tidak tunggu lama, detik itu juga dia mati, langsung masuk. Bukankah ini berita buruk? Tetapi Alkitab, puji Tuhan, juga memberitakan berita baik. Dikatakan, tetapi oleh kasih karunia Allah, oleh Yesus Kristus, manusia diselamatkan, saudara. Dan dua berita ini kepada kita. Dan manusia yang percaya kepada Yesus dan diselamatkan pun ada dua berita. Kalau tidak sungguh-sungguh, dia akan jadi gereja yang tidak sempurna. Tapi yang sungguh-sungguh jadi gereja sempurna. Mari kita lihat tentang menghargai paket waktu. Di dalam Mazmur 90 ayat 12, ini ayat yang sangat populer. Beberapa pengarang lagu pakai tulis ini sebagai lagu puji-pujian. Mazmur 90 ayat 12, firman Tuhan berbunyi demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu, di sini Musa sedang, ini Mazmurnya Musa yang tulis, saudara. Musa tidak sedang minta diajar untuk menghitung hari. Hari kan cuma 7, Senin sampai Minggu. Tapi Musa ingin diajar agar di sisa hidupnya ia dapat menggunakannya dengan bijaksana sesuai yang Tuhan inginkan. Ini Musa tulis ini di usia yang sudah tua, saudaraku, di detik-detik masa akhir akan berakhirnya pelayanannya. Bahwa kita melihat bahwa Musa meninggal pada usia 120 tahun. Dari 120 tahun ini usianya dibagi dalam 3 periode, 3 masa. 40 tahun yang pertama ia hidup di Mesir. Dari bayi diselamatkan dari Sungai Nil waktu dia dihanyutkan sama ibunya, saudara, diangkat jadi putra pangeran Mesir oleh putri Firaun. Dia hidup 40 tahun dididik dalam semua hal, dalam kemiliteran, dalam politik, semua masuk. Makanya Musa pembimbing yang hebat. Lalu 40 tahun yang kedua, dia hidup di padang pengembalaan.
Tuhan rendahkan dia, saudara. Dan biasanya Tuhan kalau mau pakai hamba Tuhannya mau dipakai tuh begitu. Kosongin lagi dia sampai nol, baru Tuhan isi. Kan yang isi Mesir. Kalau Musa langsung jadi pemimpin hari itu, wah bisa berbahaya. Dikosongin dia. Betul-betul nol pada titik nadir dia jadi penggembala kambing. 40 tahun, baru 40 tahun yang ketiga ia memimpin Israel keluar dari Mesir sebagai pemimpin yang begitu luar biasa. Nah di 40 tahun terakhir inilah Musa menulis ini, saudara. Ajar aku. Seolah Musa berkata, aduh kenapa nggak dari dulu ya? Aku sudah bersama Tuhan. Kenapa justru di 40 di akhir-akhir hidupku? Makanya sisanya nggak tahu kapan Tuhan berkata, Musa berkata, ajar aku Tuhan menghitung hari sisa hidupnya itu supaya bisa bijaksana. Lebih lanjut, saudara. Di 40 tahun terakhirnya Musa menulis Mazmur ini dan ia ingin menjalaninya dengan bijaksana sisa hidupnya. Musa, saudaraku yang Tuhan kasihi, belajar dari kesalahan dan kegagalannya di masa lalu. Di dalam Efesus 5 ayat 15 dikatakan demikian, saudara. Musa saja mau belajar untuk masa lalunya dan sisa hidupnya ini, dia pengen tidak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu. Nasihat dari Rasul Paulus di Efesus 5 ayat 16 berkata demikian, dan bergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa hidup kita ini ada batasnya. Tidak selamanya hidup terus menerus. Pergunakanlah waktu yang ada, karena kita tidak akan terus ada di bumi ini. Kita tuh cuman sementara, saudara. Ya, ini waktunya lagi hari raya ya, badak, orang tua bilang badangan. Orang-orang yang di Jakarta kalau ditanya kenapa kamu mau pulang, mau kemana? Ke kampung. Kenapa pulang kampung? Karena rumahnya memang di kampung. Jakarta bukan rumahnya, hanya tempat untuk cari duit. Rumah aslinya di kampung, makanya pulang kampung. Kita juga nanti akan pulang kampung, saudara. Rumah kita bukan di bumi ini. Kita penduduk surga, amin. Nah, waktu ini adalah waktu. Pergunakanlah waktu yang ada, karena kita nggak terus ada di bumi ini. Kemudian karena hari-hari ini adalah hari jahat. Sudah waktunya singkat. Hari yang sedang kita jalani ini adalah hari yang jahat, saudara. Ini hari yang kita sedang alami. Ini adalah hari-hari yang jahat. Apa yang maksud hari-hari jahat? Ini menunjuk kepada 2 Timotius 3 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir itu ditulis lama, saudaraku, akan datang masa yang sukar. Ini bukan lagi akan, saudara, tapi sudah memasuki hari-hari terakhir dan masa yang sukar. Dimulai dengan pandemi. Siapa yang gak alami kesukaran? Bukan cuma Indonesia, seluruh negara alami kesukaran gara-gara pandemi. Ini baru awal, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi firman Tuhan bukan untuk nakut-nakutin, tapi firman Tuhan justru memberitahu kepada kita. Ini masa yang sukar. Saudara bisa baca terus ayat itu. Kondisi manusianya nanti kayak apa? Ada orang mulai mencintai dirinya sendiri. Luluh gua nggak urusan orang lain. Mati-mati sendiri, saya hidup untuk sendiri. Ini hari-hari ini. Ya. Mencintai uang. Tidak memperdulikan agama, maksudnya cenderung nggak lagi mau peduli kepada ibadah. Dan banyak lagi daftarnya, saudara bisa lihat. Nanti di 2 Timotius 3 ayat 1 dan terus ya saudara sampai ayat yang ke-6. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu,
maka manusia hidupnya dibatasi oleh waktu. Konsep Allah dalam menciptakan manusia untuk kekal. Nggak ada tuanya, nggak ada matinya, nggak ada sakit-sakitan kayak sekarang. Enggak. Tapi manusia, orang Tegal bilang wangkal, dablek. Sudah dikasih tahu, ngerti, yuk dilanggar saudara. Maka jatuhlah dia dalam dosa dan sejak itu dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan saudaraku kehidupan kekalnya dan dibatasi. Mulai ada waktu. Jadi dari kekal, batas waktunya nanti sampai Yesus datang, nanti akan kembali kepada kekekalan lagi. Nah sekarang kita itu ada di waktu, di rentang waktu ini. Dan di batas waktu ini manusia juga diberi apa? Batas waktu yang disebut paket usia. Mari kita lihat saudaraku tentang usia manusia sejak jatuh dalam dosa ya. Di dalam Kejadian 5 ayat 22, usia manusia setelah jatuh dalam dosa, usia Metusalah mencapai usia 969 tahun. Tertua ini. Mendekati 1000 tahun. Ya. Buat Tuhan itu cuma sehari saudaraku. Kemudian di dalam Kejadian 5 ayat 27 firman-Nya berkata demikian saudaraku, jadi Metusalah mencapai umur 969 tahun lalu ia mati. Kenapa ditulis begini? Sebab sepanjang-panjangnya usia manusia kayak apapun, toh nanti akhirnya mati juga saudara. Tidak akan kekal, akan mati. Lalu dikurangi lagi di dalam Kejadian 6 ayat yang ketiga, dikatakan demikian, usia manusia diturunkan menjadi 120 tahun. Itu usia dari Musa saudara. Ya. Bisa diklik lagi. Kejadian 6 ayat 3 dikatakan demikian. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Karena udah kehilangan kemuliaan Allah. Rohnya mati. Kemarin sudah dibahas oleh Pak Hani. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Dari 969 mudun mau 120. Tapi udah panjang loh usia ini. Lalu Mazmur 90 ayat 10 turun lagi, dan ini jadi patokan sampai sekarang. Usia manusia dipatokannya mencapai 70 sampai 80 tahun saja. Kita lihat ayatnya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat, kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Dan ini berlaku sampai sekarang. Usia manusia kalau kuat, jadi cicap menjadi pecap, 80 bukan kecap. Ya. Selebihnya penderitaan. Saya lihat orang yang usianya 80 tahun, apa sih hebatnya? Jalan harus dituntun. Ya toh? Makan kadang harus didulangi, mandi aja harus dimandiin, balik kayak orang kecil. Kebanggaannya penderitaan, betul. Saya saja yang belum 60 mendekati, sudah mulai alami penurunan. Ketika angka maju, 57, saya udah mulai rasa saudaraku. Ya. Saya dulu waktu masih belum menikah ini dibangun, saya naik ke puncak, bawa balok loh saudaraku. Berdiri, kalau ke sana kelihatan Pai. Tahu Pai ya? Pantai Alam Indah. Ke sana kelihatan apa namanya? Pepohonan guci. Turun enggak apa-apa. Tapi sekarang saya naik genteng, saudaraku. Pendek. Itu turun kaki goyang gini, saudaraku, ya breakdance. Padahal pendek, tapi bisa gemeter, saudaraku. Saya bilang, sudah muda sampean. Belum lagi tua, dibalik ngomongnya kadang ledek.
Saya turun udah dikasih tangga sama menantu saya, sudah kaki saya masih gini-gini, gerayang-gerayang terus. Kemudian mulai rasa cepat sekali capek. Dulu naik motor hujan basah, maju terus, kering di badan, no problem saudara. Tapi sekarang gerimis sedikit kepada diri sendiri. 80 tahun adalah paket maksimal manusia menurut Mazmur 90 ayat 10. Itu kalau maksimal saudara. Kalau saudara diizinkan Tuhan hidup sampai 80 dan penderitaannya dari kesukaran. Apakah semua orang akan meninggal pada usia maksimal 80 semua? Saudara, saya kadang-kadang hitung rata-rata usia orang yang meninggal di Tegal. Kan kami yang upacara nih ya, nggak jemaat di luar. Usianya berapa kan saya lihat? Itu sekitar 57 sampai 61 sampai 62 rata-rata itu sudah pada meninggal. Jarang yang 70 tahun ke atas. Menurun saudaraku. Dan semua orang meninggal tidak pada usia yang 80. Setiap orang saudaraku yang Tuhan kasih itu memiliki paket hidup yang berbeda-beda. Itulah sebabnya ada yang meninggal baru 7 tahun sudah meninggal. Ada yang lagi cantik-cantiknya umur 20 tahun gadis sudah meninggal. Ada yang udah tua baru meninggal. Ya ada. Ada yang bayi baru lahir. Saya punya ponakan saudaraku. Lahir hanya 5 jam usianya. Gerak sekitar 5 jaman kemudian meninggal. Paketnya cuma 5 jam. Sekarang berapa paket hidup saudara? Cuman Tuhan yang tahu. Betul? Sampai Pak, Tuhan Yesus lama belum datang, ini sedang menuju ke sana. Kan Pak Gembala khotbah begitu, betul. Tapi untuk saudara berhenti dari hidup ini tidak mesti harus menunggu Tuhan Yesus datang. Paketnya kita harus dihitung. Saya selalu ngomong kali ketika ibadah di kedukaan. Siapa tahu malam ini saudara pulang, paket saudara habis. Saya sedang tidak nakut-nakutin saudara. Bisa jadi nanti malam, bisa jadi besok, bisa jadi nanti. Saudara tahu nggak? Tidak ada yang tahu. Yang pegang kendali usia Tuhan kita itu Tuhan. Kalau Tuhan bilang pulang nak, pulang kita saudaraku. Saya berapa kali kasih contoh dan saya saksikan di ibadah duka. Saya punya teman main catur nih saudara. Terus nggak tahu kenapa dia ketawa terbahak-bahak ya. Terbahak-bahak, terus dia diam, terus dia diam. Saya sampai merasa bersalah. Saya tonyol, kamu niat main enggak, udah. Tapi diam lama saudaraku. Dan ternyata waktu dilihat, bukannya sudah membiru. Kami sahabat-sahabatnya tidak menyangka paketnya habis hari itu main catur. Saya punya teman juga main bola saudaraku. Habis main bola, ya guyonan keplak-keplakan pulang. Baru sampai di rumah dikabarin. Teman kita mandi, habis mandi, rasa gak enak badan, berbaring, selesai. Paketnya habis hari itu. Saya masih ingat dulu, waktu gereja ini baru dibangun, ada seorang anak remaja, nggak usah disebutkan. Nakal sekali anak ini saudara. Tapi setelah dibimbing dia jadi baik. Dia ikut kur remaja waktu itu. Setelah pulang gereja dia izin sama saya, pulang ya. Ya kamu udah bagus sekarang. Sudah pintar, nggak boleh nakal lagi Tuhan. Siap, pulang. Sampai di rumah, istrinya, mamanya telepon, tolong ke rumah sakit. Kenapa itu kecelakaan? Saya ke rumah sakit. Saya lewat ruang ICU, kemana kita? Langsung ke belakang. Dan langsung ke kamar mayat. Saya nggak menyangka remaja itu usianya habis hari itu juga. Baru ketemu. Baru saya saksikan dia melayani kepaduan suara. Rupanya waktu dia pulang naik sepeda, saudaraku yang Tuhan kasih, dia diserempet motor, lalu jatuh ke tengah, dan truk tronton itu lewat, dia selesai.
Saya sulit ngomong ke mamanya kan. Saya bilang coba kita lihat gitu, mamanya, nggak apa-apa om, lihat, aku pengen lihat. Saya bilangnya, saya buka. Waktu saya nengok, ibunya nggak ada, saudara. Bisa nggak ada? Ternyata dia jatuh di bawah pingsan. Saya nengok bisa nggak ada, ternyata dia udah jatuh pingsan, saudara. Karena tidak menyangka bahwa paket usia anaknya habis malam itu dalam usia 16 tahun. Ini cerita. Tapi ini sebuah kenyataan, saudara. Untuk itu Bapak Ibu, mari hargailah hidup ini. Pengkhotbah 9:4 berkata demikian. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Kita masih hidup, haleluya. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Ini pernah ditanyakan dalam forum tanya jawab. Ini maksudnya apa ini om? Siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan? Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Artinya adalah begini saudara. Anjing itu, maaf kata, itu gambaran orang yang hina, miskin, orang kecil, rendahan. Tapi dia punya harapan karena dia hidup. Masih hidup. Singa besar, raja, orang kaya, terhormat. Itu tidak ada gunanya kalau dia sudah mati. Buat apa jadi orang terhormat? Buat apa punya gelar pembesar, tapi dia udah mati? Enggak ada harapan dia. Tapi kita, saudara, sehina-hinanya kita kalau masih hidup, kita masih punya harapan. Untuk itu hargailah hidup ini, saudara. Jangan buat main-main. Gereja sedang dibawa oleh Tuhan untuk masuk pada kesempurnaan dan akan pemisahan. Hargai hidup kita. Jangan main-main. Bertobatlah. Bahkan kami hamba Tuhan pun berlaku, bertobatlah. Jangan karena sudah sekolah Alkitab, punya gelar hamba Tuhan pelayanan, tidak ada dosa, siapa bilang? Mesti harus baik-baik. Oh, kalau enggak, bisa tidak masuk kepada gereja yang akan disempurnakan Tuhan. Jadi selama kita hidup, ada harapan. Untuk itu selagi kita hidup, saudara, setialah kepada Tuhan. Cari Tuhan. Dengan rasa kerinduan yang begitu luar biasa. Seperti Maria Magdalena. Aduh, saya betul-betul diberkati sekali itu. Karena terpikir, iya juga ya, kita sendiri ibadah melayani gak punya kerinduan yang begitu luar biasa. Tapi kita rindu. Jangan karena ya namanya orang Kristen, KTP-nya Kristen, kalungnya juga salib Kristen, masa minggu ke gereja nggak lucu lah, oke lah biar pantas-pantas kita kebaktian. Saudara, stop. Hidup kita berharga. Sebab siapa tahu malam ini paket Anda habis. Siap saudara menghadap Tuhan. Hidup adalah kesempatan bagi manusia pada umumnya. Untuk apa saudaraku? Yang pertama, menentukan pilihan. Mungkin ada 1-2 jiwa yang di tempat ini, atau yang sedang ada di rumah, atau mungkin saudara-saudara yang mengikuti secara live, sedang dalam kebimbangan untuk mencari kepastian. Mau menentukan milih mana ini? Ini bukan soal agama saudaraku. Bukan masalah pilih agama mana, no. Keselamatan. Menentukan pilihan. Mencari keselamatan. Dan keselamatan Kisah Rasul 4 ayat 12 katakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan Allah untuk membawa keselamatan kepada manusia selain di dalam Yesus Kristus. Dia mendapatkan kepastian akan keselamatan di dalam Yesus. Kenapa? Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa selamat sampai ke surga atau ke Bapa kalau tidak lewat Yesus. Dan ini tidak pernah berani diucapkan oleh nabi manapun. Pengajar-pengajar agama manapun, saya tidak akan pernah sebut gak etis, tidak berani ngomong seperti ini. Karena dia manusia biasa yang butuh diselamatkan. Tetapi Yesus berkata demikian karena dia juru selamat. Aku bukan ke sana, saudara. Yang lain-lain berkata berbuatlah ini.
insya Allah kamu akan selamat. Berbuatlah begini, mudah-mudahan selamat. Bukan ke sini tapi ke sana. Dan sebetulnya kalau tokoh-tokoh agama ini telunjuknya dikumpulin ke sana itu, semuanya nunjuk pada satu pribadi. Yesus berkata, akulah jalan, benaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sana kalau tidak lewat aku. Saudara, mantapkan hidup kita. Jangan buat main-main lagi, saudara. Saya khawatir pas lagi main-main, ternyata waktunya udah habis, saudara. Ya. Seperti seorang kaya dan Lazarus yang miskin, dua-duanya mati. Si kaya ini, saudaraku, selama hidupnya gak pernah pikirin ibadah, gak pernah pikirin Yesus. Anak Tuhan dia. Dia hanya kejar kekayaan. Kaya gak salah, saudaraku. Tapi Tuhan bilang neraca harus imbang, cari Tuhan. Dia gak pernah cari Tuhan. Waktu mati, dia masuk dalam kesengsaraan. Dia ingat keluarganya, saudaraku. Bapak Abraham tolong Lazarus, suruh turun lagi. Di rumahku masih ada 5 saudara kalau nggak salah. Tolong kasih tahu supaya jangan seperti aku masuk ke dalam sengsara ini. Tuhan bilang apa? Oh, nggak bisa. Pada mereka ada kitab para nabi. Termasuk nabi-nabi menyampaikan firman Tuhan. Kalau mereka nggak mau terima, nggak mau percaya, mereka juga tidak bakal percaya meskipun manusia bangkit dari orang mati. Intinya adalah selama mereka masih hidup, masih diberi paket waktu hidup, dengar firman Tuhan, cari Tuhan yang benar, Yesus Kristus mengasihi kita begitu rupa. Itu harus sungguh-sungguh, saudaraku. Nah, contoh orang yang tidak menghargai itu ada ditulis dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21, saudara bisa baca di rumah nanti. Itu ada seorang kaya raya, saudaraku, dia nggak pernah pikir cari keselamatan. Sampai tulis, hai jiwaku, dia ngomong sama jiwanya nih, padamu ada kekayaan melimpah, lumbung-lumbungmu wah melimpah dengan gandum, anggur. Bersenang-senanglah, dia berpikir selesai. Aku udah nyaman. Tiba-tiba Tuhan berkata, malam ini nyawamu kutuntut dari hidupmu. Buat siapa semua itu kekayaan? Tuhan bilang, demikianlah orang yang cuma pinter cari perkara duniawi, tapi nggak pinter cari perkara rohani, kekekalan. Mati dia tanpa selamat. Mati sebagai orang kaya, tetapi jiwanya nggak selamat. Tuhan berkata, apa gunanya manusia memperoleh seluruh dunia ini? Kekayaan, kehormatan, apalagi saudaraku, kekuatan, tapi jiwanya tidak selamat. Apa yang bisa buat ganti nyawanya? Tidak ada. Untuk itu, Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan kasih, hargailah paket waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Karena kita tidak tahu kapan paket kita habis. Hanya orang yang sombong dan angkuh yang tidak mau tahu, saudaraku, tentang paket hidupnya. Ya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, saudara, dia nggak peduli seperti orang kaya di dalam tadi Injil Lukas tadi. Nah, kita terus, saudaraku, karena waktu masih ngeblank nih. Apa kata Tuhan tentang orang yang angkuh dan sombong, saudara? Ini juga pernah saya sampaikan. Ayub 20 ayat 6 sampai 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti apa, saudaraku? Tolong dibaca. Seperti, jangan ragu-ragu. Ditulis, seperti tahinya ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Tidak ada. Orang yang sombong, angkuh, merasa ngebutuh Tuhan. Maaf, ditulis, tahi dia. Gak ada gunanya. Saudara tahu tentang kotoran ini? Meski keluar dari perut saudara, meski keluar dari tubuh kita, tapi pernah ada gak, saudaraku? Mana-mana tadi? Saya mau simpan, masukin toples, terus dikasih kotak, disimpan. Ada yang kayak gitu? Cuma orang yang begini nih, saudaraku, 7/5 yang mau begitu, enggak. Meskipun punya sendiri, buang. Tidak ada harganya sama sekali. Saudara berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya masih diberi waktu Tuhan untuk kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh.
Sebelum masanya ini Tuhan betul-betul mengadakan pemisahan gereja Tuhan. Tuhan rindu, sangat rindu. Kita semua dalam pelukan Tuhan masuk dalam gereja yang disempurnakan. Nah, bagi orang-orang yang belum percaya, hidup adalah kesempatan untuk mencari kepastian bagi keselamatan jiwanya. Mendapatkan jaminan selamat di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sementara bagi kita orang-orang percaya, hidup adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman. Berbuah bagi pekerjaan Tuhan. Melayani Tuhan, bersaksi, menangkan jiwa, terutama keluarga saudara dulu. Seluruh keluarga usahakan, saudaraku, doakan, bawa mereka untuk kenal Tuhan, baru kepada orang lain. Berbuahlah. Dan bagi kita orang-orang yang percaya, Tuhan juga kasih waktu untuk kita bisa bekerja, berbuah. Sebab apa saudaraku yang Tuhan kasih? Ada konsekuensi bagi orang percaya, tapi hidupnya Kristennya Kristen-Kristenan, nggak bukan Kristen tenanan. Santai. Dia nggak mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan yang dipercayakan. Ya, ada konsekuensi bagi orang percaya tapi hidupnya tidak berbuah bagi Tuhan. Di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 dikatakan demikian, saudaraku. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini. Lanjut. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Paketnya dihabisin aja. Nggak usah hidup lagi dia. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebang dia. Saudara, pemilik kebun itu adalah Allah Bapa. Penjaga kebun itu Tuhan Yesus. Allah Bapa lihat, wah sia-sia nih orang tak kasih hidup nih. Main-main terus ini. Munafik melulu orang ini. Gak ada pertobatannya. Tebang! Gak ada gunanya. Tapi Yesus bela. Tunggu dulu, sabar. Aku akan coba pupuk lagi dengan firman Tuhan. Siram lagi dengan firman Tuhan. Siapa tahu dia bertobat dan berubah. Setahun lagi, saya mau tanya kepada saudara. Dia diberi waktu tambahan, saudaraku. Bonus. Siapa tahu saudara hidup cuman bonusnya Tuhan aja nih. Saudara dikasih bonus sama Tuhan. Seharusnya udah ditebang. Siapa tahu pohon ara ini adalah saudara dan saya yang sedang menikmati bonus. Seharusnya udah ditebang. Masih maukah kita main-main, saudara? Segeralah perbaiki apa yang salah dan yang tidak benar dalam hidup kita. Jangan biarkan dosa sedikit itu mencemari kerohanian kita. Mari kita terus belajar. Belajar setia kepada Tuhan. Belajar, saudaraku, berbagi apa yang Tuhan percayakan. Berbagilah untuk Injil Kerajaan Surga dan pekerjaan Tuhan. Sebab siapa tahu usia saudara cuma bonus doang. Bonus. Dan ada waktunya dari Tuhan bilang, selesai. Tebang! Segeralah kita perbaiki hidup kita. Saudaraku yang Tuhan kasih, jika tidak, firman Tuhan sudah diberitakan. Saya tidak bersalah lagi. Udah tak omongin nih Tuhan. Saudara ambil keputusan yang baik. Mari kita sungguh-sungguh. Jangan pernah main-main. Perbaiki apa yang perlu perbaiki. Pertobat apa yang perlu saudara harus tinggalkan. Dalam hidup rumah tangga saudara. Suami, istri, dan anak. Suami, istri, anak, dan keluarga yang lain. Ada bertua dan yang lain-lain. Perbaiki apa yang perlu perbaiki. Jika tidak, paket Anda akan habis dan kita terlambat.